Urutan kaifiyah tata cara sholat gerhana sebagaimana yang ditulis dalam maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, itu yang pertama imam menyerukan as-sholatu jamiah. Ini artinya diposisikan as-sholatu jamiah itu sebagaimana apa? Qomat. Tapi kalau misalnya orang yang mengajak atau muadzinnya yang mengajak tadi mengumpulkan orang itu membaca as-sholatu jamiah juga boleh-boleh saja, karena tadi tidak ada adzan dan qomat. Karena tidak ada adzan dan qomat di sini, maksudnya ketika imam mengucapkan as-sholatu jami'ah itu menunjukkan sholat itu mau dimulai. Kemudian yang kedua takbiratul ihram, ya sebagaimana sholat biasa. Kemudian membaca doa iftitah, ini bisa memakai salah satu dari 3 bacaan doa iftitah yang sudah ditarjihkan di HPT kita, HPT jilid 1 maupun 3, misalnya Allahumma ba'id wajahtu atau Allahu Akbar kabir. Kemudian membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Kemudian apa? Membaca surah Al-Fatihah dan surat panjang dengan jahron. Surat panjang ini ya tergantung imamnya gitu. Tapi artinya ya diusahakan dipilih yang dianggap panjang gitu. Dan juga melihat kondisi apa? Jamaahnya gitu. Kemudian bacanya jahron gitu. Nah, kalau tanggal 8 November ini kan sholat gerhana bulan, artinya tidak ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan Madzhab Syafi'i atau mayoritas masyarakat, karena dalam pandangan Muhammadiyah ya jahron, karena baik gerhana matahari atau bulan ya semuanya jahron. Dalam Madzhab Syafi'i kalau gerhana bulan itu jahron karena sholat malam, karena kita akan melaksanakan apa? Gerhana bulan, ya berarti secara umum tidak ada perbedaan yang untuk tanggal 8 November. Kemudian rukuk dengan membaca tasbih yang lama. Misalnya bisa jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, itu diulang-ulang, atau bisa subhana rabbiyal azim, tidak hanya dibaca 3 kali. Kalau biasanya kan 3 kali, itu bisa apa? Diperpanjang gitu atau diperbanyak ya sesuai imamnya tadi. Tapi patokannya tadi tasbihnya di rukuk ini tidak melebihi berdirinya tadi. Kemudian bangkit dari rukuk dengan membaca sami Allahu liman hamidah. Ini untuk apa? Makmum sami Allahu liman hamidah untuk imam. Kemudian imam dan makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Bisa Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu, atau bisa dibaca ditambah Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kalau diteruskan ya juga bisa gitu. Tapi tidak panjang ya detailnya. Kemudian berdiri tegak lalu membaca Al-Fatihah dan surah panjang tetapi lebih pendek daripada yang pertama gitu. Artinya tadi berdiri tegak, dia kan seharusnya sujud. Tapi karena satu rakaatnya itu punya 1, 2 rukuk, ya berarti apa? Tidak sujud. Tapi apa? Membaca Al-Fatihah, surat yang panjang tetapi tidak lebih panjang daripada rakaat atau rakaat yang pertama tadi. Kemudian rukuk sambil membaca tasbih lama tetapi lebih singkat daripada tasbih yang dibaca di rukuk yang pertama tadi. Kemudian bangkit dari rukuk dengan membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu gitu. Jadi kalau makmum ya tidak usah ikut sami Allahu liman hamidah, tapi Rabbana lakal hamdu. Sujud, nah ini yang saya maksud tadi. Tidak dijelaskan sujudnya ini lama atau tidak. Tapi kalau kita mengacu hadis Aisyah tadi kan apa? Wa ma sajadtu qattu sujudan atwal minhu. Saya tidak pernah sujud sama sekali yang lebih panjang daripada sujud yang dilakukan di sholat apa? Gerhana. Artinya sujudnya juga apa? Diperpanjang. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Ini tidak ada keterangan sehingga sebagian ulama mengatakan dipanjangkan, sebagian tidak, karena tidak ada hadis yang secara khusus mempertegas. Kemudian sujud yang kedua. Kemudian bangkit dari sujud, berdiri tegak mengerjakan rakaat kedua sebagaimana yang kita lakukan pada
rakaat yang pertama, yaitu tetapi tentu tanpa membaca doa iftitah, karena doa iftitah itu hanya kita baca di rakaat yang pertama. Rakaat setelahnya tidak ada bacaan Al-Fatihah. Tapi kalau ta'awud, yaitu dalam HPT kita dianjurkan kita melakukan ta'awud itu fi kulli rakaatin, di setiap rakaat, karena ta'awud itu lil qiraah, untuk membaca Quran, karena di setiap rakaat itu ada bacaan Qurannya, yaitu Al-Fatihah dan surah. Maka ta'awudnya itu di setiap rakaat sebelum kita membaca Al-Fatihah, jadi sebelum bismillah. Kemudian salam, dan setelah salam apa? Imam atau khotib menyampaikan khutbah. Khutbahnya itu sekali, berbeda dengan mazhab Syafi'i yang 2 kali. Kemudian imam dianjurkan untuk tadi memberikan nasihat yang berkaitan tadi, bahwasanya peristiwa gerhana dan gerhana itu dihubungkan dengan tanda kebesaran Allah, bukan adanya mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Kemudian memperbanyak istighfar, sedekah, dan semua amal-amal kebaikan.